Jadi intinya gue 2013 sama Bang Adam, gue istilahnya dulu Bang Adam masih narot lo ya. Gue narot sama dia. Walaupun gue pertama kali mulai pantangan sama Bang Adam itu ada 2, dia bilang, Bang, kita mau istilahnya mau konten apapun, seorang apapun pantangannya cuma 2. 1, jangan bahas kaum kiri, Illuminati. Kedua, jangan bahas Dajjal. Kenapa? Itu gue nggak tahu, gue dapet dikasih tahu, gue belum kapasitasnya. Ada sesuatu yang nggak bener di hidup gue, tapi gue belum memecahkan masalah itu gitu loh. Nah, yang gue rasain banget waktu di SMP itu Mas Yus. Jadi gue pernah ngelewatin lorong mau pulang, dan kadang pulang terus berangkat sekolah gitu ya. Tiba-tiba kayak ada bisikan gitu. Nah bisikan itu kayak gue nggak tahu, karena gue masih SMP, jadi gue cuekin aja kan. Bisikan tuh isinya kayak gini, kekuatan itu jangan sampai keluar. Kalau keluar itu gede banget. Netizen boleh nanya nggak? Boleh sih. Baca pertanyaan netizen di sini ya. Katanya kasus paling yang lu alami itu yang paling susah dalam menyembuhin ini ya, dalam menyembuhin ini yang paling susah itu ada gak cerita misalnya yang paling nyeri, paling berat itu apa sih? Kekepoan dari netizen. Yang paling berat itu adalah dari dosa dari manusia itu sendiri sih Mas. Jadi dia tuh kenapa ada masalahnya? Jadi kesurupan kah atau? Dia nggak sadar jelas Bang. Jadi waktu itu kan gue lagi ngobatin kasus di rumah si A. Tiba-tiba si A ini ngasih tahu, tetangga gue bisa nggak ngobatin. Dia kayak kesantet. Dia punya kanker payudara gede banget, stadium 3 kalau nggak salah. 3. Dia oke, nggak apa-apa, suruh dia kesini aja gitu. Pas dia datang itu kuku panjang banget. Panjang banget, rambutnya berantakan banget gitu. Dan kondisinya sakit. Gitu, stadium 3. Dan buat gue nggak wajar kalau ini medis gitu loh. Karena pas gue giniin aja, gue gesekin energi begini aja, dia udah langsung kayak teler. Gitu, udah mau pingsan, jinnya udah mau keluar gitu. Gitu. Ini bukan medis. Kalau medis harusnya nggak terasa, karena poin penting harus ditahu adalah energi gue tuh hanya berdampak pada demon atau jin gitu. Kalau manusia normal itu nggak akan ada dampak. Kalau arwah biasa nggak berdampak? Tetap akan berdampak. Berdampak gitu loh. Kalau manusia biasa nggak akan ngerasain energi gua nggak akan ngaruh di situ gitu. Nah saat pas gue gesekin energi begini, dia udah langsung kayaknya mau kerasukan gitu. Terus akhirnya gue sadarin kan, karena bukan lagi momen pengobatan. Jadi gue pengen kayak bikin sebuah persyaratan dulu sebelum gue ngobatin gitu. Akhirnya gue sadarin dan gue bilang sama si tantenya kan, tante gue mau ngobatin tapi dengan syarat. 1, ya lu minta tolong sama Tuhan, bukan sama gue bilang gitu. Kedua, gue pengen kuku lu, rambut lu potong. Ini bener-bener kayak gimana sih? Ya kayak kun-kun ya? Iya, kayak gitu tuh. Kuku panjang-panjang banget gitu loh. Buat gue nggak normal gitu loh. Dan pas ku tanya sama orang tuanya, dulu nggak kayak gitu Mas. Pas sakit aja begini. Kayak gitu kan, nggak normal. Akhirnya ya udah, dia mau tuh besoknya. Besoknya itu gue belum fase buat ngobatin, tapi tiba-tiba aja ada keluarganya datang bilang dia kerasukan. Akhirnya gue ke rumah dia dulu lah. Pas ke rumah dia dulu, dia udah begini-begini ya. Terus dia bilang, Mas Adam tolong saya gitu loh. Gue diemin dulu, emang tante ngelihat apa? Kata dia gitu. Ngelihat di jempol saya ada pocong 2 gitu. Itu maghrib. Pocong 2 kata dia gitu kan. Nah, pas gue tapi feeling gue gak enak di situ. Pokoknya bener-bener kayak ini orang nggak bakal bisa gue tolong gitu loh, nggak bisa gue tolong. Terus pas gue coba untuk nyadarin dia kan, gue cabut energi negatif, gue cabut, akhirnya dia sadar tuh. Nah pas dia sadar, ya feeling negatif gue ya akhirnya tahu kenapa gitu. Jadi dia cerita, gue ngelihat banyak rombongan orang dan mukanya flat banget gitu, tapi di belakangnya tuh kayak ada tandu orang bawa mayat gitu ya. Tapi tandunya itu kosong gitu, tandunya kosong, nggak ada apa-apa gitu, sambil ngelewatin lorong gitu dah. Nah feeling gue nggak enak, itu kan udah tanda-tanda simbol kematian gitu buat diri dia sendiri sebenarnya. Karena di saat orang mau meninggal tuh biasanya
dimensinya itu tipis, mereka bisa tahu biasanya. Teksnya kayak gitu. Tapi karena dia minta tolong banget, keluarga minta tolong banget, akhirnya ya gue coba gitu mau bantu. Tapi gue feeling gue sebenarnya agak 50-50 saat itu, bisa ketolong apa enggak gitu. Tapi gue belum tahu kenapa dia serumit ini masalahnya. Kayaknya bukan cuma dari santetnya doang gitu, harusnya masih bisa diobati. Tapi kenapa kayaknya ini jadi rumit? Gue belum tahu masalahnya di mana. Nah jadi gue mengiyakan dulu sementara, tapi gue lihat memang dari hati kecil gue pengen nolong gitu. Nah pas akhirnya itu besoknya gue sholat Jumat, gue sholat Tuhan. Nah terus pas lagi sholat itu ya gue minta tolong ya Tuhan, gue pengen bantu orang ini, boleh apa enggak? Kayaknya ngerasa kayak itu Tuhan tuh nggak ngizinin, feeling gue tuh kuat banget. Intinya terus ada kayak intuisi kayak gini. Ini bukan ini abstraknya ya, abstrak dari intuisi gue nggak tahu itu siapa gitu. Lo yakin? Soalnya lo yakin? Berat lo, sulit lo. Itu abstrak yang gue dengar. Tapi terserahlah, yang penting gue coba dulu gitu. Gue coba dulu. Jadi pas akhirnya gue coba, gue obatin gitu, pakai telur, pakai segala macam yang gue bisa lah ya. Dan itu membaik. Yang tadinya cuma dia tiduran doang, dia mulai jalan gitu, dia katanya. Dan biasanya juga ciri-ciri untuk yang kanker payudara sembuh itu juga memang diperlihatkan di fisiknya gitu loh. Nah terus dia udah jalan, dia keliling kampung dan orang lihat, padahal bisa udah kayak apa ya? Udah mulai normal. Udah mulai normal lagi gitu loh. Nah tapi waktu itu kan gue 3 hari gue pulang dulu. 3 hari setelah dia membaik itu 3 hari gue pulang dulu. Pas gue pulang lagi, gue ke ini lagi, ke tempat dia lagi kan. Nah pas tempat dia lagi, ternyata di situ ada masalah. Gue tau dosanya. Nah dosanya itu adalah ya dia incest. Oh. Di situ ada salah satu orang yang saat itu gue lihat dia keluarganya sendiri, dan dia cerita itu. Dari situ gue sekarang pas itu gue ngeliat, oh ternyata ini dosanya. Gitu, itu dosanya yang mungkin aku nggak bisa bantu gitu. Nah setelah dari situ apa ya? Dia ada momen besoknya, malamnya itu jam 1 yang si orang itu udah pulang. Nah jam 1 malam itu kan tiba-tiba dia kayak ngigo, terus dia bangunin ngigo itu kebangun. Habis kebangun itu dia cerita sama gue, dia kayak berhadapan dengan 2 pintu kan. Nah setiap pintu itu ada yang jaga dan nah ada pintu kanan apa pintu kiri kata dia gitu. Ini terjemahan sendiri, gue cuma dengerin dia doang. Dia bilang intinya dari pintu itu gue bisa sembuh, bisa enggak, dan tergantung apa yang gue berubah apa enggak gitu. Ya itu ya gue bilang itu tergantung tante lah, Adam udah gak bisa ngapa-ngapain, gue bilang gitu kan. Intinya tante harus aku sih bisa bantu tante untuk ya harus ngobatin tante lah, tapi untuk kesembuhan kan itu punyanya Tuhan, bukan punyanya aku lah gitu kan. Jadi aku balikin ke tante, aku tetap akan merawat tante, tapi untuk kesembuhan aku lepas tangan gitu, gue bilang gitu. Karena ya secara aku ngobatin bisa membaik ke depan, tapi kita nggak tahu gitu untuk kesembuhannya. Nah tapi ternyata orang tersebut yang hubungan incestnya itu sering datang ke situ. Dia sudah sembuh padahal tuh dia nggak sembuh. Dia sering datang. Ya sebenarnya gue gak enak. Gue serba salah karena gue rasa kayak suami yang orang tersebut juga nggak perhatian sama tante ini gitu. Jadi gue bingung gitu loh. Maksudnya kayak dia kesepian dan nggak ada ngurusin, suaminya nggak care, tiba-tiba ada orang yang care sama dia, gue mentok. Complicated ya memang. Iya gue mentok. Seharusnya sikat mah. Di situ. Nah terus di situ akhirnya ya udah gue terserah lah, gue bilang gitu kan. Tuhan lebih tahu, Tuhan punya caranya. Ya gue udah ngerti, gue ya Tuhan terserah kau, gue bilang gitu. Nah di saat gue ngomong kayak gitu, mulai besok tuh kritisnya terus kritis. Terus makin sakit, yang tadi dia bisa jalan nggak bisa jalan, dan fisiknya tuh yang harusnya tadi bagus jadi mundur. Jadi lebih cepat tapi ya. Iya. Nah dan ada lagi hal yang gue nggak setuju gitu loh dari
Jadi dia adalah berapa pengobatan yang gue larang tiba-tiba dipakai sama dia. Jadi mungkin si orang tuanya dia berpikir aku tuh kelamaan, pikirnya tuh harusnya tuh sembuh dan sama lo cepet gitu. Itu kan medis maksudnya. Iya. Udah setahun 3 lagi, maksudnya gue bertanggung jawab sampai sembuh gitu dan harus cepet. Mungkin karena orang tuanya berpikir aku lama, dia cari orang lain. Oh, campur. Dari orang lain yang sebenarnya berapa momen pengobatan itu nggak cocok buat dia karena feeling gue tinggi, tapi dikasih ke dia. Di situ gue lemes, di situ gue lemes, dan kedepannya akhirnya gue ngerasa kayak gue harus mundur ya sebelum dia mati di tangan gue. Akhirnya bahasanya mati di tangan gue. Mendingan kemudian gue mundur gitu. Pas itu akhirnya benar gue mundur dan gue nggak kesana lagi. Anaknya nyari gue, ngabarin gue, bang lo kesini lagi tante makin parah. Dan setelah gue pulang, Tapi lu bilang bang kalau lu mundur. gue lemes bang. Enggak, tapi lu bilang. Udah, gua nggak mau ikut-ikut Gue bilang ke tante. Rasa kecewa lu utarakan kan? Iya. Oh, Tapi setelah pokoknya 2 bulan setengah setelah kejadian itu gue dapat telepon dari tetangganya dan tante udah nggak ada. Di situ ya pelajaran berat banget buat gue, ternyata lu tuh manusia biasa dan lu nggak bisa nolong siapapun di saat Tuhan nggak berkehendak. Itu gue kehajar banget, gue nangis di situ. Maksudnya Poin pelajarannya. Jangankan di situ ya, gua sekarang melihat mata lu aja udah berkaca-kaca. Nah, itu. Maksudnya gua selama ini sorry bro, Ngantuk itu dia bro, ngantuk guys. gue nggak mau reply sih. jadi selama ini kalau gua nonton Detektif Astral kan selalu melihat lu itu sebagai sosok yang ayo mana nih mau gua bantai Preman. preman, dan lu mau apapun gua lawan, gua nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika lu cerita ini gua melihat ada bukan sosok Adam yang ada di Detektif Astral, yang gua lihat malah Adam yang lain yang vulnerable ya. iya, dan ketika lu ceritanya tadi lu udah hampir nangis gitu loh. Dan gua ngelihat itu, jadi sebenarnya apa ya, gua jadi ngerasa oh this is the real you gitu. Ya, poinnya baik lagi gue bilang ya, lapangan itu benar-benar ngajarin gue banyak hal. Tergantung kita nyerapnya gimana sih. Tapi kalau kayak gini, sorry gue potong ya. Kalau kayak gini lu ada mentor gak sih? Ada guru gak sih? Enggak, gue di situ guru gue itu adalah pengalaman gue. Pengalaman gue pribadi, gue nggak belajar dari buku-bukuan, gue nggak belajar dari apa kata orang, gue nggak punya guru, gue nggak pernah gue dulu nyari sosok guru itu gimana, tapi gue nggak pernah dapetin sosok guru yang nggak ada nilai egois di hatinya. Gue nggak pernah dapet. Di situ gue rasa kayak gue titik gue lelah dia cari guru itu gimana. Akhirnya yaudah gue cari aja, gue eksperimen sendiri aja. Makanya gue mandiri gitu. Apa gue cari sendiri, gue cari sendiri gitu. Berarti based on feeling, semua feelingnya. feeling Dan ada yang bimbingnya. Ada yang bimbing sampai 2014. Karena gue rasa konsep pembimbing dari mereka itu buat gue bertentangan dengan agama gue kan. Katanya indigo itu kan gangguan. Gitu. Nah gue pengen oke lah kalau emang itu gangguan dan agama gue melarang, akhirnya gue pecah. Gue bener-bener kayak mau mandiri aja, cukup gue dan Tuhan. Di situ gue mempelajari, karena semua pelajaran dari nilai supranatural baik dari Thailand, Indonesia, apa ya, Mesir kuno segala macam, sihir kuno, ya pasti ada langit di atas langit terus. Jadi di titik itu gue merasa kayak, ya ngapain gue capek-capek belajar ini belajar itu, kayaknya karena semua jurusan ini pergi ke Tuhan. Akhirnya gue cari Langsung aja ke Tuhan. Ngapain lu capek banget, gue nyari sumber lah gitu. Dan ternyata gue dapetin sumbernya. Ya itu adalah judulnya adalah kasih sayang Tuhan tadi. Di saat Tuhan sayang sama kita dan menjamin kita yang nggak ada bisa nyentuh kita. Itu intinya kasar ya, gue merasa dijamin sama Tuhan dan gue aman selama lo baik. Dan istilah kasar, di saat lo jahat ya Tuhan juga akan hukum lo. Yaitu keadilan Tuhan di situ. Kadang jangan nangis. Enggak, gue nggak nangis. Tapi kelihatan kan? Iya. Lo pernah gak ngeliat mata dia berkaca-kaca? Kayaknya nggak pernah ya, dia Jarang. selalu sosok yang strong ya. Gue lihat di Tegas Sosok dia strong banget dan kayak apa ya? Ini acara apa sih? Kayak Ini acara Ini kok Lastro sama nyamuk aja takut. Oh iya. Iblis bisa dilawan, nyamuk kagak. Terus kalau boleh tahu, berarti kan sebelum Detektif Astral kan ada collab dulu nih, collab sama Triana Mali nih. Kenapa sih lu mau? Nah, ini penasaran nih, karena kan selama ini kan katanya kalau diajakin collab susah ya. Nah, kenapa sih lu mau sama 3 orang ini?
Oke, karena gini, dulu tuh gue takut banget collab sama orang. Salah satunya ya, satu takutnya nggak sefrekuensi. Takutnya buat gue dia bertentangan. Gue kan kiblat gue ke Tuhan banget mas. Jadi kalau udah ngarah ke yang lain-lain, gak masuk di gue gitu. Maksudnya ya ngapain gitu kalau nggak sefrekuensi. Jadi jatuhnya kayak maksain gitu kan. Itu pokoknya jarang banget yang satu frekuensi. Kedua biasanya pada kendornya bisa gini. Biasanya kalau kita collab tau-tau ngerasa kayak aku lebih powernya dikit lebih dari mereka kayak takut tersaing sama gua gitu. Makanya kadang-kadang gua bingung gitu nyari teman collab tuh kadang-kadang bingung sendiri gitu. Padahal buat gue ya kita sama-sama aja lah gitu. Lo kurang di mana, gua kurang di mana, ya saling lengkapin aja gitu. Tapi jarang ada yang bisa kayak gitu. Nah pas ketemu mereka, gua ngerasa kayak satu frekuensi, terus juga saling melengkapin. Gua kurang di mana, mereka kurang di mana. Gua dapet banget sih di situ. Peres biasanya gini. Akhirnya ada yang ketularan ya. Ya, pokoknya Ketularan galak ya. Ketularan galak. Nah, kurang lebih kayak gitu mas. Nah kalau dari, aduh, gua jadi bingung. Tapi boleh juga ditanya. Kalau dari Anomali sendiri, kenapa kok bisa ketemu sama Bobo Cool dan Bang Adam ini? Awalnya Kak Willy yang ngajakin sih, ayo guys collab yuk sama indigo lain gitu. Terus ya udah ketemu kontak personnya Kak Bow, yaitu di Bobo Cool TV, dan akhirnya Kak Willy nge-DM, terus dibales deh. Panjang kali lebar loh. Dan gue dari kan gue sebenarnya gue dulu yang tertarik kan. Dalam artian rata-rata orang kalau ngajak gue, halo gue dari ini nih, yuk main nggak? Istilahnya Main. do you mind? Do you mind? Ya, do you mind? Oh, do you mind? Do you mind to something collab apa gitu kan? Dia cuma set gini. Tapi kalau Bro Willy nggak, panjang kali lebar. Wah. Tapi konsep yang gue dapat adalah ini intelek gitu loh istilahnya. Dia indigo tapi kontennya kayaknya ini intelek gitu kan, dalam artian dari tata bahasanya. Dan gue nggak tahu dia dosen ya sebelumnya gitu kan. Wah kayaknya asik nih. Terus gue bilang ke Bang Adam, baru gue lempar, Bang gue suka nih Bang konsepnya gini. Terutama gue ngeliat Eileen. Di situ konsepnya kalau masih di IG ya, Eileen itu tuh gue kaget ketemu Eileen aslinya sama di foto. Karena di foto itu kelihatan creepy banget sumpah. Creepy parah. Tapi gitu ya. Tapi gue suka dalam artian, wah ini kalau jadi talent gue bahasanya ini bisa jadi apa ya? Ciri khasnya gitu kan, istilahnya visualnya, tapi karena creepy-nya itu loh, jadi boneka gitu kan. Wah ini cakep nih Bang, dalam artian cakep konotasinya ya cantik juga sih. Tapi cakepnya dalam artian ini konten banget gitu loh dia gitu kan, gitu sih. Tapi pas ketemu aslinya, ya Allah, Eileen ya cewek gitu, nggak creepy banget. Dan gue belum tahu ada dark side-nya Eileen loh gitu loh istilahnya di situ. Nah kalau boleh tahu lagi kan, berarti lu cari Bobo Cool. Kenapa Bobo Cool? Kan channel-channel lain indigo kan banyak. Ya gue juga tanya sih sama mereka sih, gue belum tahu guys. Ya divine timing kali. Oh iya. Ya tapi ya sebelum itu pasti ada sesuatu dong. Kayak misalkan contoh ya Trianomali. Kenapa gua ngajak Trianomali waktu itu buat datang ke sini foto gitu kan? Karena muncul mulu tuh. Gua udah skip tiba-tiba besok di home muncul lagi. Iya bener, gua juga belum tahu. Yang lu sama Mongol muncul lagi. Gua sampai kenapa nih muncul lagi? Penasaran kan gua kan. Akhirnya ya udah gua coba nonton kan. Ternyata asik juga nih. Ya seperti yang tadi lu bilang, pembahasannya tuh intelek, bukan kayak channel horror lain yang bahasa itu doang gitu. Kalau ini bahasnya udah Kak Bow aing macan. Aing mau. Aing macan, kenapa emang? Praktekin. Jangan, aku bukan medium di sini. Terus lanjut bro. Ya jadi selama ini kan kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu ya, mediumisasi lah ini itu, terus ngomonginnya kan yang miske lah, genderuwo lah, pocong. Loh kok ini ngomong HB, ngomongnya malaikat. Jadi pembahasannya tuh sisi yang lain yang nggak cuman di situ. Makanya gue jadi tertarik banget kan. Gue tontonin semuanya dari video-video dari awal sampai yang terakhir sebelum gue ajak foto kan. Bahkan ketika lu bikin detektif asal pun gue dari awal gue tontonin semua sampai sekarang. Gitu makanya ketika lu orang bisa datang ke sini gue wow banget dan sebenarnya guys, balik lagi, ini yang namanya divine time kali ya. Itu istilahnya Bro Julius. Sebenarnya istilah dari Zilin. Oh, oke. Oke, jadi gue juga tahu Zilin dari Renomani, ya kan? Dan dia bahas soal divine time. Iya, connected ya. Yes. Jadi awalnya itu gue orang yang cukup tepat janji. Jadi gue paling sebel kalau orang ganti janji di waktu-waktu yang udah mepet gitu loh. Nah, zaman dulu setiap orang yang ganti janji waktu mepet itu gue keki, gue bisa marah. Tapi ketika ada konsep divine time ini dari Zilin, gue ngerasa kayak lebih let go.
Jadi kayak misal gua nanya lu untuk ngajak DA udah lama bro ya? Iya. Udah hampir sebulanan lebih ya? Iya. Udah hampir sebulanan lebih dan bentar ya gua tanyain dan gak ada kabar gitu kan. Tiba-tiba dong kemarin telepon. Bro, gua lupa kabarin lu. Besok kita bisa jam 3. Gua kaget dong. Gua bilang oke, bisa. Gua bilang kan. Gua minta waktu dulu ya. Sebentar gua atur jadwal, gua bilang oke, bisa. Nah, terus keseruannya adalah gua ngajak Tongku dong. Iya. Nah, jadi gua ngajak Tongku karena memang waktu itu Tongku cerita pengen ketemu Triana Mali. Jadi ketika gua ajak Tongku, Ini jadi acara Om Mama Papa ya ketemuan gitu. Tarik kasih. Akhirnya ketemu. akhirnya ketemu dan ternyata connected. Ya, dan balik lagi kan kayak Bang Adam sendiri kan bukan tipe orang yang gampang untuk ketemu orang ya kalau tadi kata lu ya. Tapi tadi bisa ketemu dan akhirnya bisa nyobain ATI bareng tadi ya. Pengalaman baru ya. Mungkin Betul. kalau lu Astral Projection udah sering ya. Kan gue udah bercerita di episode sebelumnya. itu kan udah sering. Tapi Yes. yang Astral Projection metodenya ini belum ya? Berarti? Belum, ini baru pertama kali. Yang mereka lakuin tuh apa ya gitu. That's why gue pengen ketemu mereka, gue pengen ngobrol, gue pengen nanya-nanya aja kekepoan gue gitu. Ternyata pas datang ke sini malah ditarik ya kan, disuruh ikutan dia. Akhirnya gue mengalami juga. Sebenarnya sih sedikit ada campur tangan gue sih. Oh, makasih ya. Enggak, maksudnya gue tiba-tiba kepikiran kan. Berawal lah gue dari cuma kontennya tuh penelusuran gitu kan. Itu di Bobokul. Bobokul. Oke. Zona Korea. Tapi gue masih dimensi horor namanya. Oke. Buatlah dimensi horor ya kan. Ya udahlah. Dari situ udah mulai penelusuran apa kok kayaknya kurang kenceng ya gitu kan. Jadi kalau dari lu sendiri nih, berarti lu nggak punya teman astral yang untuk bantu-bantu gitu?